Warung sambal layah milik Murni awalnya hanyalah bangunan kecil berdinding papan, berdiri di pinggir jalan desa yang sepi. Lampunya selalu temaram, aromanya sederhana, dan pengunjungnya tidak pernah lebih dari 2 atau 3 orang setiap malam. Namun, sejak kejadian 3 bulan lalu, ketika Murni menghilang selama semalaman dan kembali dengan pakaian basah kuyup serta mata yang sulit dipandang langsung, warung itu berubah menjadi pusat keramaian yang tidak wajar. Malam itu, hujan turun sejak senja. Warung Murni tetap buka meskipun angin berembus kencang serta ranting-ranting menari seperti hendak meraih genteng. Para tetangga sudah terbiasa mendengar suara-suara aneh dari dapur, tetapi dentuman yang terdengar malam ini memiliki nada berbeda. Jauh lebih dalam, seperti ada sesuatu yang berat memukul lantai dapur dari bawah. Rani, tetangga paling dekat, berdiri di depan jendela rumahnya sambil menatap warung itu. Ia melihat cahaya yang berdenyut dari dapur, seperti nyala tungku yang dipompa oleh napas makhluk besar. Dari sela tirai, ia melihat bayangan tubuh Murni bergerak, atau lebih tepatnya memanjang, mengulur dari kompor ke sudut dapur seperti tidak memiliki persendian manusia. Apa Murni masak untuk pelanggan? Gumamnya. Namun saat ia mengintip lagi, tidak ada pelanggan di warung malam itu. Hanya Murni dan bayangannya sendiri yang tampak bergerak terlalu pelik untuk ukuran manusia. Rani merasa merinding lalu menutup tirai. Ia hendak kembali ke kursi ruang tamu saat terdengar 3 kali dentuman keras dari arah warung. Getarannya terasa sampai ke lantai rumah Rani. Ia mematung. Dentuman itu diikuti oleh suara gesekan panjang seperti benda besar yang diseret. Rani memejamkan mata, menahan degup jantungnya. Suara itu berhenti tiba-tiba. 5 menit sunyi berlalu. Hanya hujan yang masih jatuh. Tepat ketika Rani mulai merasa semuanya kembali normal, terdengar suara lain, lebih halus tetapi jauh lebih mengerikan. Seperti hembusan udara panjang yang membelah celah pintu disertai gumaman yang tidak bisa ia mengerti. Suara itu berasal dari warung. Rani tidak bisa menahan rasa takut bercampur penasaran yang sejak lama mengganggunya. Ia mengambil payung dan berjalan menuju warung. Setiap langkah di atas tanah becek membuat tubuhnya semakin ragu, namun ketakutan bahwa Murni sedang dalam bahaya memaksanya maju. Ketika ia sampai, pintu warung terbuka sedikit. Dari celah itu, keluar aroma sambal yang tidak seperti biasanya. Lebih pekat, lebih tajam, seperti dicampur sesuatu yang tidak seharusnya ada. Rani mengetuk perlahan. "Nih, kau baik-baik saja?" Tidak ada jawaban, hanya desis halus seperti seseorang menghisap napas panjang melalui gigi. Ia menelan ludah dan mendorong pintu. Dapur terlihat kosong. Namun suasana di dalam warung terasa berbeda, lebih hangat seolah ia memasuki perut sesuatu. Lalu ia mendengar suara percikan kecil dari arah tungku. Ketika ia melongok, ia melihat sesuatu yang membuatnya mundur setapak. Cobek Murni, yang biasanya berwarna hitam biasa, tampak berkilap seperti diselimuti lapisan licin. Di dasar cobek itu, sambal yang sedang diulek bergerak perlahan, nyaris seperti hidup. Bagian tengah sambal membentuk pusaran kecil dan dari pusaran itu muncul sepasang titik kekuningan yang bergetar, seperti sepasang mata yang sedang mengawasinya dari balik permukaan cairan. Rani segera menutup mulut dengan tangan, menahan teriakan. Kemudian bayangan besar muncul di dinding, bergerak melata dari arah belakang. Rani menoleh cepat. Murni berdiri beberapa langkah darinya, tapi bukan itu yang membuat lutut Rani melemas. Tubuh Murni tampak jauh lebih tinggi daripada biasanya. Pinggangnya melengkung terlalu tajam dan punggungnya sedikit mengembung seperti menyimpan tulang panjang di dalamnya. Rambutnya tergerai basah, menempel di leher seolah baru keluar dari air. Matanya yang dulu selalu lembut, kini menyala merah dapur seperti bara yang hampir padam. "Murni!" Suara Rani gemetar. "Apa yang terjadi padamu?" Murni tersenyum. Namun senyum itu tidak sampai ke matanya. Sudut bibirnya terlalu panjang dan kulit di sekitar pipinya tampak melebar seperti dipaksa oleh sesuatu dari dalam. Ia melangkah maju, dan setiap langkahnya terdengar seperti gesekan sisik keras dengan ubin.
"Kau tidak seharusnya datang malam ini, Rani," bisiknya. Nadanya pelan tapi berat, mengandung gema seperti dua suara yang berbicara bersamaan. Suara murni dan suara lain yang lebih rendah. Rani mundur. "Aku hanya khawatir." "Tidak perlu khawatir tentangku, tapi tentang dirimu. Kau seharusnya tidak melihat dapurku malam ini." Tanpa peringatan, dentuman keras kembali terdengar dari bawah lantai. Warung bergoncang, sambal di dalam cobek memercik membentuk-bentuk lidah merah yang menjulur keluar, seolah ingin menyentuh kaki Rani. Rani hampir pingsan ketika mendengar suara lain, suara berat yang datang dari bawah tanah. Suara yang tidak mungkin keluar dari tenggorokan manusia. Suara mendengus diikuti desis panjang seperti makhluk besar yang bangun dari tidur panjangnya. "Murni," Rani berbisik hampir tak terdengar. "Apa itu?" Murni memiringkan kepala dan mata merahnya berbinar puas. "Itu?" Ia tersenyum lagi, kali ini lebih lebar hingga giginya tampak lebih runcing. "Itu adalah yang membuat warungku ramai sekarang." Tiba-tiba lantai dekat tungku retak sedikit mengeluarkan suara seperti kuku panjang menggores tanah basah. Rani jerit dan berlari keluar warung tanpa menoleh ke belakang. Hujan menghantam tubuhnya tapi rasa takut mengalahkan semuanya. Ia berlari hingga mencapai pintu rumahnya, baru kemudian berani menoleh kembali. Warung itu tampak biasa dari luar, tetapi jendela dapurnya dipenuhi bayangan panjang yang bergerak seolah ada tubuh besar melingkar di dalamnya. Dan dentuman terakhir malam itu terdengar begitu keras hingga memecahkan kendi air di teras rumah Rani. Sejak malam itu, tidak ada satupun di desa yang berani mendekati warung saat hujan turun. Mereka tahu setiap tetes air yang jatuh membawa kembali bayangan malam ketika sesuatu di dapur berdentum dan Murni tidak lagi sepenuhnya manusia. Sejak kejadian malam itu, Rani memutuskan untuk tidak lagi mencampuri urusan warung Murni. Ia tak sanggup menghilangkan bayangan tubuh sahabat lamanya yang memanjang seperti ular, atau suara dentuman dari bawah lantai dapur yang terdengar seperti makhluk besar tengah menggesekkan sisiknya pada tanah basah. Namun warung Sambalayah justru semakin ramai, seolah kejadian itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. 2 minggu berlalu, banyak orang dari luar desa tiba-tiba berdatangan, padahal tidak pernah ada yang sengaja singgah di daerah itu sebelumnya. Mereka memesan sambal dalam jumlah besar, beberapa bahkan memborong dagangan Murni tanpa menawar. Sikap mereka adalah hal yang justru membuat warga desa semakin takut. Mata para pelanggan itu tampak kosong, seolah mereka tidak tahu apa yang mereka makan ataupun kenapa mereka datang. Desa mendadak makmur karena banyak uang beredar, tapi kemakmuran itu terasa asing, seperti daging busuk yang ditaburi parfum mahal. Semua tahu ada sesuatu yang salah, namun tidak ada yang berani berbicara keras-keras. Suatu sore ketika hujan belum turun, Rani melihat seseorang memasuki warung Murni. Sosok itu berjalan perlahan, langkahnya teratur, namun gerakannya terlalu licin, seperti tidak sepenuhnya menapak. Tubuhnya tinggi, jauh lebih tinggi dari orang desa kebanyakan. Kepalanya tertutup topi hitam besar, sehingga wajahnya tidak terlihat dari kejauhan. Rani yang sedang menyapu halaman berhenti. Matanya tidak bisa lepas dari sosok itu. Orang itu duduk di meja paling ujung, menghadap dapur seperti menunggu sesuatu. Ketika Murni keluar membawa menu, sosok itu menoleh. Pada saat itu, angin bertiup dari arah warung dan tirai jendela sempat tersibak. Sekilas, hanya sekilas, Rani melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Di lantai warung dekat kaki pelanggan tinggi itu, tidak ada bayangan. Bukan bayangannya tidak jelas, bukan bayangannya gelap, bayangannya benar-benar tidak ada. Cahaya dari lampu warung cukup terang untuk membuat setiap benda di ruangan itu memiliki bayangannya masing-masing. Tapi tidak untuk orang itu. Kursi tempat ia duduk punya bayangan, meja punya bayangan, bahkan gelas air yang ia sentuh memantulkan bayangannya pada lantai keramik. Tapi dirinya hampa. Rani memegangi dadanya. Napasnya sesak, namun rasa takutnya bercampur rasa penasaran yang menghancurkan logikanya. Ia menunduk, pura-pura sibuk menyapu, sambil terus mencuri pandang. Pelanggan itu mengangkat kepala, menatap menu yang disodorkan Murni tanpa berbicara. Tubuhnya tak bergerak, tapi dari lehernya muncul gerakan kecil, gerakan yang menyerupai gelombang, naik turun, seperti kulit reptil yang sedang bergeser di bawah cahaya.
Murni tersenyum tipis seolah menyambut tamu terpentingnya. "Yang paling pedas?" tanya Murni dengan suara yang terdengar lebih berat daripada biasanya. Pelanggan itu mengangguk perlahan. Gerakannya begitu lembut, seolah bagian dalam tubuhnya tidak padat seperti manusia. Rani merasa jantungnya hampir berhenti ketika pelanggan itu memutar kepalanya sekilas ke arahnya. Dari jarak sejauh itu, ia melihat sesuatu yang tak mungkin dilihat manusia biasa. Sepasang mata kuning keemasan yang memantulkan cahaya seperti mata makhluk nokturnal. Pandangannya lurus, tajam, dan dingin. Rani buru-buru menunduk kembali ke lantai, menyapu apapun yang sebenarnya tidak perlu disapu. Ia tahu pelanggan itu melihatnya. Murni kembali ke dapur dan suara ulekan terdengar dari balik dinding. Suara itu terdengar lebih berat, seperti cobek yang digesek dengan kekuatan besar. Setiap hentakan terasa dipicu oleh tenaga yang bukan angan manusia. Sesekali terdengar percikan seperti cairan kental yang menyentuh batu panas. Dia datang lagi, terdengar suara serak dari dalam dapur. Rani tidak yakin apakah itu suara Murni atau suara lain yang berasal dari sesuatu di bawah tanah. Tak lama kemudian, Murni keluar membawa sepiring sambal berwarna merah kehitaman. Aromanya menusuk, bukan seperti sambal biasa, tapi seperti campuran rempah dan sesuatu yang lebih purba. Pelanggan itu menyentuh piring itu dengan jari-jari panjangnya, terlalu panjang untuk ukuran manusia. Lalu ia menjulurkan lidahnya. Rani tertegun. Lidah itu tidak seperti lidah manusia, panjang, tipis, dan bercabang. Pelanggan itu merasai sambal itu perlahan, lalu kepalanya bergerak ke kiri dan ke kanan seperti ular yang sedang mengamati lingkungan sebelum menyantap mangsa. Murni tersenyum sebagai jawaban, seolah itu adalah pujian yang sudah lama ia harapkan. Yang membuat Rani hampir menjatuhkan sapunya adalah ketika pelanggan itu membungkuk sedikit dan dari punggungnya muncul guratan hitam memanjang yang berdenyut seperti sisik besar. Rani mundur perlahan. Namun sebelum ia mengalihkan pandangan, ia melihat hal lain, jejak yang ditinggalkan pelanggan itu di meja. Jejak licin, mengkilap, seperti lendir yang biasa ditinggalkan ular besar ketika melata di atas batu. Rani mundur lebih jauh, namun sebelum ia berbalik, suara yang tidak manusiawi itu kembali terdengar. Kali ini bukan dari warung, tapi langsung di belakangnya. Desis panjang, dalam, berat. Rani menoleh dengan tubuh gemetar. Di balik jendela warung, pelanggan itu tidak lagi menghadap piring sambal. Ia kini menatap ke arah Rani, tak berkedip. Pandangan lurus, tajam, dan dingin. Rani buru-buru menunduk kembali ke lantai, menyapu apapun yang sebenarnya tidak perlu disapu. Ia tahu pelanggan itu melihatnya. Murni keluar dari dapur. "Rani?" Rani terkesiap dan memalingkan wajah. Aku hanya lewat. Mau pulang?" "Pulanglah sebelum hujan turun." Pelanggan itu tetap menatap Rani hingga ia jauh meninggalkan warung. Ketika ia hampir memasuki rumahnya, angin besar datang dari arah warung. Hembusan itu membawa suara yang menggetarkan tanah. Suara itu bukan suara manusia, dan bukan suara satu makhluk, tapi suara dua makhluk. Satu desis ular, dan satu lagi suara berat yang hampir menyerupai dengusan seekor naga kecil yang sedang lapar. Dan Rani tahu, malam itu bukan hanya menjadi saksi awal pesugihan Murni. Ia telah terlihat oleh sesuatu yang tidak seharusnya melihatnya. 3 hari setelah kejadian pelanggan tanpa bayangan itu, desa mulai terasa berbeda. Orang-orang tidak saling menyapa sepanjang jalan. Pintu rumah yang biasanya terbuka, kini tertutup rapat bahkan di siang hari. Burung-burung yang biasanya riuh di pohon jati seakan menghindari area dekat warung Murni. Ada ketegangan sunyi yang menggantung, seperti sebelum badai besar menghantam. Rani berusaha tidak memikirkan apa yang ia lihat. Ia sudah beberapa malam tidak tidur nyenyak. Setiap kali menutup mata, bayangan lidah bercabang milik pelanggan misterius itu muncul lagi, menatapnya seolah masih mengingat wajahnya. Ia bahkan bermimpi bahwa bayangan itu berdiri di pinggir ranjangnya saat malam tiba, mencondongkan tubuhnya menghirup aroma ketakutannya. Namun bukan itu yang paling menghantuinya, melainkan ingatannya tentang cobek di dapur Murni. Mata yang muncul di permukaan sambal, menyala redup, seperti makhluk dari dunia lain yang menunggu kesempatan untuk keluar. Dan entah mengapa, Rani merasa cobek itu adalah kunci dari semua keanehan yang terjadi.
Sore itu ketika matahari hampir tenggelam, Rani mendengar suara seseorang memanggil namanya dari depan rumah. Suara yang ia kenal. Suara Murni. "Ran, tolong bantu aku sebentar." Rani menelan ludah. Ia ragu untuk menjawab, tapi suara Murni kali ini tidak terdengar berat atau bergema seperti malam sebelumnya. Suaranya terdengar seperti Murni yang dulu, Murni yang ia kenal bertahun-tahun. Dengan hati-hati, Rani membuka pintu. Murni berdiri di depan rumah sambil membawa keranjang kecil berisi cabai rawit merah. Matanya tampak sayu, wajahnya pucat, dan bahunya turun seperti seseorang yang kehilangan banyak energi. "Aku kehabisan bawang," kata Murni. "Boleh ambil sedikit di dapurmu?" Rani mengangguk pelan. "Masuklah." Murni masuk rumah tanpa banyak kata. Rani memperhatikan langkahnya. Kali ini langkah Murni terdengar normal. Tidak ada suara gesekan sisik atau lantai yang bergetar. Namun ada sesuatu yang tetap aneh. Bau tubuh Murni seperti tanah basah bercampur air rawa. Saat Murni masuk ke dapur untuk mengambil bawang, Rani melihat sesuatu yang membuat tengkuknya meremang. Di pergelangan tangan kanan Murni ada guratan hitam memanjang seperti bekas lilitan tali atau sisik besar yang menempel pada kulit. Rani berpura-pura tidak memperhatikan. "Terima kasih," kata Murni ketika keluar dari dapur. "Warungku akan sangat sibuk malam ini." "Sibuk?" Rani memaksakan senyum. "Ada acara?" "Tidak ada," jawab Murni pelan. "Tapi dia akan datang lagi." Rani membeku. "Pelanggan itu?" Murni menatapnya lama. "Jangan memanggilnya pelanggan." Senyum tipis muncul di wajahnya. Senyuman yang tidak membawa kebahagiaan. "Dia bukan manusia." Rani spontan mundur selangkah. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Murni membungkuk sedikit seperti seseorang yang menahan rasa sakit di punggungnya. Ia memegangi pinggangnya, dan dari celah kain kebaya yang tersingkap, Rani melihat kilauan hitam mengkilap. Sisik. Sisik besar, seperti sisik makhluk air yang sudah. Murni buru-buru merapikan pakaiannya lalu pamit pulang. Rani menutup pintu cepat-cepat. Tubuhnya bergemetar hebat. Ia menempelkan punggungnya ke pintu sambil menahan napas. Dunia terasa semakin menyempit, dan setiap langkah Murni menjauh dari rumah justru membuat udara semakin berat. Malam itu, saat hujan pertama jatuh, Rani mendengar suara aneh dari arah warung Murni. Bukan dentuman seperti sebelumnya, melainkan suara bergetar yang menyerupai gumaman panjang bercampur bisikan. Suara itu naik turun saling bersahutan seperti seruan makhluk dari dasar laut. Rani tahu ia tidak seharusnya pergi melihat, tapi rasa takut bercampur rasa penasaran yang semakin menekan dadanya membuat langkahnya melangkah sendiri menuju warung. Ia membawa payung, meski hujan hanya gerimis tipis. Warung tampak terang, seharusnya ramai, tapi tidak ada satupun pengunjung di luar. Pintu warung ternyata tidak terkunci. Ketika Rani mendorongnya sedikit, pintu itu terbuka tanpa bunyi, seolah sudah menunggu. Aroma sambal langsung menyambar hidungnya, namun aroma itu tidak seperti sambal biasa. Lebih menyengat, lebih tajam, lebih hidup. Rani menatap meja dan lantai. Semua tampak rapi, namun dari dapur terdengar suara ulekan berat. Suara yang ritmis, tapi tidak seperti tangan manusia yang mengulek. Seolah ada kekuatan besar yang menghantam batu berkali-kali, menekan, menggesek, menumbuk. Dengan gemetar, Rani melangkah ke dapur. Dan saat itulah, ia melihatnya. Murni berdiri membelakangi pintu dapur. Tangannya bergerak cepat di atas cobek besar, begitu cepat, hampir mengabur. Bahunya bergetar halus seperti seseorang yang merasakan kesakitan atau kenikmatan. Rambutnya tergerai dan setiap kali baunya bergerak, terlihat sekilas kilauan hitam di bawah kulitnya. Cobek itu jauh lebih besar dari cobek yang Rani lihat sebelumnya. Ukurannya hampir 2 kali lipat. Permukaannya licin seperti batu sungai yang baru diangkat dari dasar air. Dan di tengah sambal yang sedang diulek, ada pusaran kecil. Pusaran itu berputar pelan.
tidak normal. Ketika Rani memperbesar pandangannya, ia melihat sesuatu bergerak di dalam pusaran itu. Sepasang mata bulat gemelang, berkilauan seperti mata makhluk ular besar menatap langsung ke arah Rani dari dalam sambal. Mata itu tidak sedang memantulkan apapun. Mata itu sedang mengamati. Rani menjerit kecil menutup mulutnya dengan tangan. Murni langsung berhenti mengulek. "Rani!" Suaranya itu tiba-tiba menjadi dalam, bergemuruh di air. Rani ingin lari, namun tubuhnya tidak mau bergerak. Murni perlahan menoleh. Matanya tidak lagi berwarna manusia. Mata itu memantulkan warna emas yang sama seperti yang ada di dalam cobek. Dan saat ia tersenyum, ada sesuatu yang bergerak dari balik punggungnya, seperti tulang panjang yang sedang menggeliat di bawah kulitnya. "Aku ingin kau melihatnya," kata Murni pelan namun tegas, "agar kau tahu, aku tidak lagi sendiri." Cobek mulai bergetar, sambal memercik ke kiri dan kanan. Mata di dalam cobek itu berkedip sekali dan gerakan itu mengeluarkan suara desis kecil. Pusaran sambal melebar, seolah ada napas besar yang mendorongnya dari dalam. Dia lapar. Murni menunduk dengan hormat ke arah cobek, dan malam ini dia ingin lebih banyak. Rani menjerit dan lari keluar warung tanpa peduli hujan yang mulai turun deras. Di belakangnya, suara sambal yang berputar berubah menjadi suara gemuruh, seolah sesuatu yang jauh lebih besar sedang bangun dari bawah lantai dapur. Dan mata itu tetap mengikuti setiap langkahnya, sampai ia menghilang dari halaman warung. Setelah malam ketika mata dalam cobek itu menatap Rani, desa tidak pernah sama lagi. Hujan turun hampir setiap sore, membawa bau tanah yang terlalu pekat, seolah ada sesuatu dari bawah bumi yang mulai menguap ke permukaan. Warga semakin jarang keluar rumah, dan warung Murni justru tampak semakin hidup, bukan oleh manusia, melainkan oleh suara-suara yang tak ingin diakui siapapun. Rani mengurung diri 2 hari penuh setelah peristiwa di dapur. Ia tidak berani keluar bahkan untuk menimba air. Setiap kali ia mencoba tidur, ia mendengar suara gemerisik seperti sisik besar yang bergesekan dengan lantai kayu rumahnya. Kadang terdengar desis berat, lambat, yang berhenti tepat di bawah ranjangnya. Bahkan di siang hari, bayangan di pojok ruangan bergerak sendiri, seperti ada yang merayap di dalam dinding. Pada hari ketiga, Rani terbangun oleh suara ketukan keras di pintu depan. Ia membeku. Tidak mungkin ia membuka pintu saat matahari belum sepenuhnya naik. Namun ketukan itu terdengar lagi, lebih keras, lebih mendesak, seperti pukulan benda berat pada papan. "Rani, tolong bukakan sebentar." Suara itu suara Bu Marni, ibu tua yang rumahnya berada 1 gang dari rumah Rani. Suara manusia, suara yang masih meninggalkan rasa hangat di ingatan. Dengan langkah gemetar, Rani membuka pintu sedikit. Bu Marni berdiri dengan payung bambu, wajahnya pucat, matanya berair. "Rani, kamu dengar tadi malam?" tanya Bu Marni dengan suara hampir berbisik. Rani menggeleng pelan. Aku menutup semua jendela." "Tidak apa, tapi orang lain dengar," lanjut Bu Marni. "Ada yang melihat sesuatu bocor dari dapur warung Murni." "Bocor?" Rani menyipitkan mata. "Apa maksudnya bocor?" Bu Marni menelan ludah. "Minyak, tapi warnanya..." Ia menggigil. "Warnanya seperti darah yang dicampur lumpur hitam." Rani tersentak mundur. Gambar mata dalam cobek itu kembali menghantam ingatannya. Bau minyak itu menyengat sekali dan mengalir sampai depan rumah Pak Bari. Tapi yang aneh, waktu Pak Bari mencoba membersihkan, minyak itu bergerak sendiri, seperti hidup. Rani memegang dadanya, nafasnya memburu. Dan Rani, Bu Marni memegang bahunya dengan kuat. Dari dalam warung ada suara sesuatu yang menyeret tubuh besar, seperti naga sungai merayap naik ke dapur. Rani ingin menutup pintu, ingin mengakhiri percakapan yang membuat tubuhnya gemetar. Tapi Bu Marni menahan pintu dengan tangan yang terasa luar biasa kuat untuk ukuran wanita tua. "Aku tidak ingin kamu sendirian. Ada yang akan terjadi malam ini. Aku bisa merasakannya." Rani tidak menjawab. Ia hanya menatap hujan yang mulai turun tipis.
Hujan di desa itu tidak pernah lagi terasa seperti hujan, lebih seperti peringatan. Sore harinya, ketika langit mulai gelap, desa kembali membisu. Tidak ada satupun warga yang duduk di beranda. Anjing-anjing tidak menggonggong, bahkan jangkrik pun tidak berbunyi. Rani merasakan hawa lembab yang membungkus rumahnya seperti kabut berat. Tiba-tiba, terdengar suara retakan kecil dari arah warung Murni. Suara yang sama seperti lantai yang ditekan dari bawah oleh sesuatu yang besar. Kruk. Suara itu diikuti dengan rembesan cairan yang menetes ke tanah. Tuk, tuk, tuk. Rani tidak tahan. Ia menyingkap tirai jendela sedikit, dan apa yang ia lihat membuat perutnya seperti ditendang dari dalam. Dari bawah pintu dapur warung Murni, mengalir cairan pekat berwarna hitam merah. Warnanya menyerupai darah yang sudah membusuk namun lebih kental. Cairan itu memanjang perlahan, seperti sesuatu yang mengikuti alur tanah, bukan sekedar tumpahan biasa. Arus itu semakin besar, semakin deras, dan semakin jelas bahwa cairan itu bukan hanya mengalir. Cairan itu merayap, seperti tangan panjang yang mencari arah. Rani memundurkan tubuhnya dari jendela, napasnya tercekak. Cairan itu hidup. Ia baru hendak menutup tirai ketika sesuatu bergerak cepat di balik cahaya lampu warung. Bayangan besar dengan tubuh yang tak sepenuhnya terlihat, hanya bentuk hitam memanjang, melengkung seperti ular raksasa. Bayangan itu bergerak di belakang pintu seperti makhluk besar yang menempel di dinding, mengamati sesuatu di luar. Suara berat terdengar. Drrrr. Desis panjang, dalam, gemuruh di akhir. Sebelum Rani sempat menutup tirai, pintu warung tiba-tiba terbuka sendiri dengan hentakan kuat. Dari dalam, asap hitam pekat keluar bersama aroma yang membuat mata perih, bau gosong bercampur amis darah. Dan di ambang pintu, berdiri Murni. Jika itu masih bisa disebut berdiri, tubuhnya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Kakinya seperti tidak menapak lantai, melainkan melayang sedikit seolah didorong oleh sesuatu di bawah kulitnya. Lengan kanannya memanjang dengan sendi tak wajar. Kulit di lehernya mengelupas tipis, memperlihatkan jaringan hitam berkilau seperti sisik halus. Namun yang paling mengerikan adalah wajahnya. Wajah itu seperti milik Murni, tetapi mata itu milik makhluk lain. Kemilau emas bulat penuh, tidak berkedip, tidak memantulkan cahaya manusia. Dan saat Murni membuka mulut, rahangnya turun terlalu jauh, hampir mencapai dada, dengan gigi-gigi kecil dan runcing seperti barisan duri. Malam ini, dia ingin makan lebih banyak. Desis suara ganda dari tenggorokannya. Dari belakang Murni, cobek besar muncul perlahan, seakan didorong oleh sesuatu yang bergerak di bawahnya. Sambal hitam dalam cobek itu bergolak seperti lumpur panas. Mata kuning dalam sambal itu terbuka dan menatap Rani dari kejauhan. Tepat saat itu, cairan minyak darah yang mengalir di tanah mulai bergerak cepat menuju rumah Rani, seperti lidah panjang yang menemukan mangsanya. Rani menjerit, dan dari dalam warung terdengar suara menggelegar yang memecah kesunyian. Tumpahkan semua, malam ini dimulai. Hujan turun sejak sore, membuat halaman belakang warung Sambalayah becek dan licin. Air hujan menetes dari atap seng yang sudah berkarat, jatuh membentuk irama tak beraturan. Di balik tirai dapur, suara Murni terdengar sengau, seolah ia sedang menahan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kelelahan. Namun malam itu, bukan Murni yang menjadi perhatian warga, melainkan sosok asing yang mulai sering terlihat berdiri di belakang warung. Diam seperti patung, namun menghadirkan rasa tidak nyaman yang menusuk tulang. Dimas pertama kali melihatnya saat ia hendak pulang dari ronda. Langkahnya terhenti ketika melihat siluet tinggi di dekat sumur tua. Sosok itu berdiri membelakangi cahaya lampu dapur. Tubuhnya menjulang seperti batang pohon besar. Dimas sempat mengira itu orang iseng, namun ketika kilat menyambar, ia melihat jelas tekstur kulit sosok itu. Bukan seperti kulit manusia, tetapi seperti batu basah penuh lumut, mengilap dan tampak berat. Hujan sudah berhenti sejak sore,
tetapi hawa lembab masih menggantung di udara seperti kabut tipis yang menekan dada. Warung Sambalayah malam itu tampak lebih ramai dari biasanya. Orang-orang antre panjang untuk mencicipi sambal pedas yang belakangan mendapat pujian dari berbagai penjuru desa. Namun di balik kelezatan dan aroma harum yang menggoda, ada sesuatu yang lebih kelam sedang bekerja di dapur warung itu. Sesuatu yang hanya diketahui oleh Murni dan makhluk-makhluk yang mengawasinya dari kegelapan. Dimas memperhatikan antrean pelanggan dari kejauhan. Ia datang bukan untuk makan, tetapi untuk mengawasi. Setelah kejadian dengan makhluk bendahara gelap, ia semakin yakin ada rahasia besar yang disembunyikan di tempat itu. Terlebih karena sebuah pola mengerikan mulai muncul. 3 dari pelanggan setia warung itu telah hilang dalam beberapa bulan terakhir. Dan semua hilangnya bertepatan dengan waktu-waktu di mana warung sedang paling ramai. "Dimas!" panggil seseorang dari belakang. Ternyata Tio, tukang ojek yang dulu sering makan bersama-sama. "Kau mau makan juga? Katanya sambelnya tambah pedas sekarang." Dimas hanya tersenyum kaku. "Aku cuma lihat-lihat." "Ah, kau ini. Kemarin Bu Murni kasih aku sambal yang paling spesial. Rasanya beda sekali. Kayak ada... apa ya? Rasa dagingnya lebih dalam." Tio tertawa tanpa menyadari ketegangan di wajah Dimas. "Rasa daging?" Kata itu membuat dada Dimas terasa berat, seolah udara tiba-tiba membeku. Ia teringat cerita warga tentang pelanggan yang hilang. Salah satunya adalah Pak Sarman, pria tua yang selalu memesan sambal ekstra pedas. Sejak hilang, tak ada jejak apapun. Bahkan polisi pun tidak menemukan petunjuk selain sandal yang ditemukan dekat sumur belakang warung. Saat Dimas masih merenung, pintu dapur berderi terbuka. Murni muncul, membawa cobek besar. Tapi ada yang janggal. Cobek itu tampak lebih hitam dari biasanya, lebih basah, dan permukaannya seperti bergerak, seolah ada sesuatu hidup di dalamnya. Matanya menatap pelanggan satu persatu, lalu berhenti pada Tio yang sedang melambaikan tangan ke arah dapur. "Bu, sambal pedas 2!" seru Tio. Murni tersenyum, tetapi senyumnya tidak manusiawi. Ujung bibirnya terangkat terlalu tinggi, hampir seperti kulit sedang dipaksa mengikuti bentuk yang tidak seharusnya. "Untuk pelanggan setia, aku siapkan yang paling istimewa." Dimas merinding. Nada suaranya tidak sekedar ramah, ada tekanan gelap di baliknya, seperti ia sedang berbicara atas perintah sesuatu yang jauh lebih berkuasa. Malam semakin larut. Saat warung mulai sepi, Dimas sengaja menunggu di ujung jalan, pura-pura sibuk dengan ponsel. Ia tahu Tio biasanya pulang lewat gang belakang, melewati sumur tua. Dan benar saja, sekitar jam 11 lewat sedikit, Tio keluar sambil mengusap perutnya. "Enak banget, tapi panasnya deda," gumam Tio sambil tertawa kecil. Namun langkahnya terhenti ketika ia melewati belakang warung. Dimas yang mengintai dari kejauhan melihat Tio menelengkan kepalanya, seolah mendengar suara yang memanggilnya dari dekat sumur. "Tio?" Itu suara perempuan. Lirih, dalam, mengalir seperti bisikan di bawah air. Dimas langsung tahu itu suara Murni, tapi terdengar aneh, tidak seperti manusia berbicara pada umumnya. Tio menoleh. "Bu, ada apa?" "Kemarilah sebentar." Tio tampak kebingungan, namun tetap melangkah mendekat, seolah sesuatu menariknya tanpa ia sadari. Dimas ingin berteriak, tetapi tenggorokannya seperti tersumpal udara yang dingin. Hanya bisa melihat dari jauh saat Murni muncul dari balik dapur, wajahnya samar oleh bayangan lampu. Namun yang membuat Dimas hampir jatuh terduduk adalah di belakang Murni, bendahara gelap itu muncul perlahan dari kegelapan. Bentuknya tegap seperti batu basah, matanya kosong, dan dari lehernya menetes cairan hitam pekat. Ia berdiri tepat di samping sumur seolah menantikan ritual. "Bu, kenapa panggil saya?" tanya Tio dengan suara pelan. Murni mendekat. Di tangannya ada sesuatu, sebuah mangkuk kecil berisi sambal yang warnanya terlalu gelap, hampir hitam.
Sambal itu bergerak perlahan seperti lumpur hidup. Ini sambal yang hanya diberikan kepada pelanggan paling setia, bisik Murni. Tio tertawa gugup. "Bu, saya sudah makan tadi." "Makan?" Kali ini nada suaranya tidak bisa dibantah. Tio gemetar, tetapi tangannya terangkat sendiri, mengambil sedikit sambal dan memasukkannya ke mulut. Sesaat tidak terjadi apa-apa. Lalu Tio menggeliat, kedua tangannya memegang tenggorokan. Ia tersedak, bertauk-tauk keras, tetapi tidak bisa mengeluarkan suara. Matanya membesar, air mata mengalir, sementara dari mulutnya menetes bukan air ludah, melainkan cairan merah kehitaman. Dimas berlari, ia akhirnya bisa menggerakkan tubuhnya namun telat. Tio tumbang, tubuhnya kejang-kejang. Murni menatapnya tanpa emosi, sementara bendahara gelap merunduk, membuka mulutnya yang panjang seperti parit raksasa. Dari kedalamannya terdengar suara deru nafas yang bukan dari dunia manusia. Dengan satu gerakan cepat, makhluk itu menyeret tubuh Tio ke arah sumur. Dimas berteriak, tetapi suara itu tertutup oleh hujan yang kembali turun tiba-tiba. Tubuh Tio diseret ke dalam kegelapan, dan suara tulangnya berdecit saat melewati bibir sumur. Lalu sunyi, benar-benar sunyi. Hanya ada aroma amis dan jejak cairan hitam yang menguap perlahan. Murni menatap Dimas. Matanya berubah menjadi kuning, mata reptil yang memantulkan kilau bulan. Ini harga dari pesugihan. Warun harus terus berjalan, Dimas. Ia mendekat, suaranya bergetar seperti dua suara yang berbicara sekaligus. Dan kau jangan ikut campur. Dimas mundur, bukan karena takut pada Murni, tapi karena ia melihat sesuatu bergerak di dalam sumur. Sesuatu panjang, bersisik dan berwarna hitam legam, seolah sedang menunggu tumbal berikutnya. Dan untuk pertama kalinya, Dimas mengerti, warung itu hanya kedok, sambal itu hanya umpan. Yang membuat warung itu kaya bukan kelezatan atau kerja keras, tetapi daging manusia sebagai persembahan bagi naga hitam yang bersemayam di dasar sumur. Dan tumbal berikutnya bisa siapa saja. Setelah kematian Tio, Dimas hampir tidak bisa tidur. Setiap memejamkan mata, ia melihat kembali wajah temannya yang tercekik sambal hitam itu. Tubuhnya terseret oleh makhluk bendahara ke dalam sumur seperti tak lebih dari seekor ayam. Setiap bangun, tubuhnya berkeringat dingin. Suara hujan, angin malam, bahkan langkah tikus di langit-langit rumah membuatnya merasa seolah ada sesuatu yang terus mengawasi. Di kepalanya hanya ada satu pertanyaan. Apa yang sebenarnya bersemayam di bawah sumur itu? Rasa ingin tahu yang bercampur dengan ketakutan itu terus mendorong pikirannya. Sampai suatu malam ketika hujan deras mengguyur desa, ia nekat melakukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia akan turun ke dalam sumur. Warung sambal layah sudah tutup. Lampu-lampunya dipadamkan. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Murni. Dan itu membuat Dimas makin gelisah, karena setiap kali warung tutup lebih cepat, artinya ada ritual yang sedang berlangsung di bawah. Dimas mengendap di belakang warung sambil membawa senter kecil. Angin malam berembus dari arah sumur, membawa bau amis dan aroma tanah basah. Penutup papan sumur hanya diselipkan seadanya, seolah memang sengaja dibuat mudah dibuka. Saat Dimas memegang papan itu, tiba-tiba terdengar suara seperti orang berbisik di bawah sana. Bukan satu suara, banyak. Dan semuanya terdengar seperti desisan halus. Sebuah getaran merambat di kulitnya, membuat bulu kuduknya meremang. Namun ia menguatkan keberaniannya, membuka papan itu perlahan. Sumur itu gelap pekat, tetapi dari kedalamannya muncul hawa dingin yang berbeda. Bukan dingin karena air, tetapi dingin, seperti berada di dekat sesuatu yang sudah mati terlalu lama. Dimas menyalakan senter dan menyorot ke bawah. Tangga besi tua menempel di dinding sumur. Tangga yang sebelumnya tidak pernah ada. Itu berarti sumur itu memang dipakai, bukan sumur mati seperti yang warga kira selama ini. Dimas menelan ludah, lalu dengan tangan gemetar, ia mulai menuruni tangga itu. Langkahnya pelan,
Setiap gerakan menimbulkan suara krak-krak dari besi yang berkarat. Semakin ke bawah, bau amis dan sesuatu yang mirip bau darah semakin menyengat. Setelah beberapa menit, kakinya menginjak tanah basah. Senter menyorot ke sekeliling, dan yang ia lihat membuat nafasnya tercekak. Di dasar sumur itu bukan hanya ada ruang kosong, melainkan gua besar seperti perut raksasa yang hidup. Dindingnya berkilat, bukan air, tetapi cairan lendir hitam yang menetes perlahan. Tanahnya bergelombang seperti kulit makhluk besar yang sedang tidur. Di tengah gua itu, seseorang duduk bersimpuh. Murni. Tubuhnya membelakangi Dimas, namun punggungnya bergerak-gerak pelan seperti ia sedang berbicara dengan seseorang atau sesuatu. Murni, bisik Dimas dengan suara hampir tak terdengar. Perempuan itu tidak menoleh. Justru ia semakin menunduk, seperti sedang tenggelam dalam doa. Lalu, tanah di depan Murni bergetar. Dari dalam genangan lumpur hitam muncul sesuatu yang perlahan naik ke permukaan. Bentuknya memanjang, licin, dan berkilau seperti sisik basah. Dimas menahan teriak saat ia melihat bagian kepalanya muncul. Seekor ular raksasa, tapi bukan ular biasa. Bagian wajahnya memiliki struktur mirip manusia, tulang pipi, rahang, dan sepasang mata emas menyala. Makhluk itu mengangkat tubuhnya tinggi. Sisiknya bergemeretak seperti ribuan pisau bergesekan. Nafasnya mengeluarkan kabut hitam yang langsung membuat kulit Dimas terasa panas seolah terbakar dari dalam. Itulah naga hitam yang disebut dalam pesugihan. Murni membuka mata dan berkata lirih, "Sang Tuan, pewarismu sudah datang." Dimas melangkah mundur, tapi kakinya terpeleset oleh lendir. Suara jatuhnya membuat naga hitam menoleh tajam. Mata emasnya menatap langsung ke arah Dimas dan benda itu mengeluarkan suara yang dalam. Bukan desis, bukan geraman, tapi perpaduan keduanya yang membuat telinga Dimas bergetar. Dimas. Makhluk itu memanggil namanya. Sebutannya jelas, menusuk, membuat lututnya melemas. "Kau datang untuk menerima perjanjian." Suara itu menggema di kepalanya, seolah langsung masuk ke dalam pikiran. "Tidak!" Dimas berteriak dengan suara pecah. "Aku tidak mau ikut pesugihan. Aku hanya ingin tahu apa yang kalian lakukan." Naga hitam tersenyum. Dan itu adalah pemandangan paling mengerikan yang pernah dilihat Dimas. Rahang panjang itu membuka, menampilkan deretan gigi pipih bergerigi seperti alat penghancur daging. Setiap yang melihat tidak punya pilihan selain menjadi bagian perjanjian. Tubuh makhluk itu bergerak maju. Gua bergetar seperti makhluk hidup sedang merangkak. Murni berdiri dengan wajah pucat dan mata kuning. "Dimas, kamu terpilih. Kamu akan menggantikanku. Waktuku hampir habis." "Tidak." Dimas mencari jalan keluar, tetapi gua itu tidak punya pintu selain sumur tempat ia turun. Namun suara desis besar membuatnya menoleh. Naga hitam melingkarkan tubuh raksasanya tepat di bawah tangga, menutup satu-satunya jalan pulang. "Kekayaan, hidup nyaman, semua bisa jadi milikmu. Tumbal akan mengalir, dan kau hanya perlu menerimanya." Dimas menutup telinga, namun suara itu tetap ada di dalam otaknya. Naga hitam menurunkan kepalanya hingga jarak mereka hanya sejengkal. Murni berkata dengan suara yang serak, "Aku sudah terlalu lama. Aku harus menyerahkan posisi. Kau, perfect. Kau melihat semuanya dan itu tandanya Tuan memilihmu." Namun sebelum makhluk itu menyentuhnya, Dimas berteriak sekencang mungkin, "Aku tidak mau." Untuk sesaat, seluruh gua berhenti bergerak. Hening total. Hanya suara senter yang jatuh ke tanah. Lalu, naga hitam mengeluarkan suara rendah yang berubah menjadi pekikan panjang, suara marah dari makhluk yang tidak mengenal kata penolakan. Gua bergetar, lendir hitam muncrat dari dinding, Murni terpental tubuhnya terhuyung seperti boneka rusak. Naga hitam membuka mulutnya lebar-lebar. "Kalau kamu menolak, maka kamu akan kuambil."
dan tubuhnya meluncur ke arah Dimas dengan kecepatan luar biasa. Sisiknya memecah udara gua. Dimas berlari tanpa arah, hanya tahu satu hal, ia baru saja memulai perang dengan makhluk paling berbahaya dari pesugihan warung itu. Dan tidak ada yang tahu, apakah ia bisa keluar hidup-hidup dari kedalaman sumur itu. Dimas berlari sekuat yang tubuhnya mampu, meski pijakan tanah di dasar gua licin oleh lendir hitam. Nafasnya memburu, dadanya seperti diremas dari dalam. Di belakangnya, suara gerakan sisik raksasa menggemuruh, berat, panjang, dan memantul pada dinding gua seperti suara badai menggulung di ruangan tertutup. Naga hitam memang tidak berlari seperti manusia. Ia meluncur, tubuhnya yang panjang bergerak seperti gelombang besar, menimbulkan getaran setiap kali sisik-sisiknya menghantam tanah. Setiap suara desisnya membuat kepala Dimas berdenyut kesakitan. Kau menolak kehendak Tuan, berarti kau menolak hidupmu sendiri. Suara itu bukan hanya didengar oleh telinga, tetapi menembus langsung ke dalam pikirannya. Dimas terhuyung saat gelombang suara gaib itu menghantamnya dari belakang. Ia hampir jatuh, namun berhasil bertahan dengan meraih dinding gua yang berlendir. Saat ia memantapkan langkah, cahaya senter yang tergeletak di tanah menyorot sesuatu yang sebelumnya tak ia perhatikan. Tumpukan tulang manusia. Ada ratusan, bahkan mungkin ribuan. Beberapa masih memiliki sisa-sisa daging yang sudah mengering, sementara yang lain terlihat seperti baru saja diremukkan. Tulang belulang itu tersusun acak seperti limbah tanpa nilai. Air mata Dimas mengalir tanpa ia sadari. Semua korban, semua pelanggan hilang, semua tumbal ternyata berakhir sama di sini. Dari kegelapan, suara berat bergema. Itulah kekayaan. Darah mereka, hidupmu. Daging mereka, keberuntunganmu. Dimas menggertakkan giginya. Bangsat kau. Ia tahu ia tidak bisa naik lewat tangga. Naga hitam sudah melingkari bagian itu. Jalan satu-satunya hanya melalui lorong-lorong kecil yang tersebar di sisi gua. Tidak ada yang tahu apakah lorong itu berbahaya atau tidak. Tapi itu satu-satunya kesempatan. Ia berlari masuk ke salah satu lorong. Naga hitam menggelegar marah dan menabrakkan tubuhnya ke dinding gua. Boom! Deburan tanah bergetar, potongan stalaktit jatuh, lorong sempit itu terguncang dan mulai runtuh. Dimas merangkak cepat, nafasnya makin pendek. Ruang itu menyesakkan, seperti perut makhluk raksasa yang bergerak sendiri. Di belakangnya, suara naga hitam semakin dekat. Tidak ada manusia yang bisa lari dari perjanjian. Tidak ada yang menolak aku. Lorong menyempit, memaksa Dimas merayap. Lendir hitam menempel di kulit dan pakaiannya, menimbulkan sensasi panas seperti terbakar. Ia menggigit bibir untuk menahan jeritan. Tepat ketika ia keluar dari lorong sempit itu, dirinya terjatuh kembali ke dalam ruangan besar yang berbeda. Ruangan yang lebih gelap, lebih lembab, dan dipenuhi genangan selutut. Namun di tengah ruangan itu, ada sesuatu yang membuatnya terdiam. Sebuah altar, terbuat dari batu hitam, diukir dengan simbol-simbol tak dikenal. Di atasnya, tergelar kain merah yang tampak sangat baru, seperti baru saja digunakan. Dan di sisi altar itu, ada foto-foto orang-orang desa yang masih hidup. Tio, Pak Sarman, 2 pelanggan lain, dan dirinya. Foto Dimas diletakkan di paling depan, ditusuk sebuah duri panjang seperti tanduk naga. Itu bukan altar biasa. Itu altar penetapan tumbal berikutnya.
Sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara gesekan besar terdengar di belakangnya. Naga hitam memasuki ruangan itu dengan cara memaksa, melilit dinding, menghancurkan sebagian batu, dan tubuhnya memenuhi hampir separuh ruang. Matanya menyala emas, nafas hitam keluar dari mulutnya. Kemarahannya tak lagi sekedar ancaman, tapi kemarahan makhluk gaib yang tidak pernah sekalipun disangkal. "Kau yang berikutnya, Dimas." Dimas mundur, namun punggungnya menyentuh altar. Batu itu terasa dingin dan berdenyut seperti jantung sebuah makhluk hidup. Murni tiba-tiba muncul dari lorong yang berbeda. Berjalan pincang, wajahnya pucat dan matanya tampak seperti kehilangan kesadaran. Kulit lehernya semakin bersisik. "Kau harus menerimanya," kata Murni sambil terengah. "Tuan memilihmu, seperti dulu dia memilihku. Kalau kau menolak, semua orang yang kau kenal akan diambil." "Naga itu akan membunuh semua orang?" Dimas berteriak. "Tidak," bisik Murni. "Satu persatu, perlahan, demi memperkuat warung, demi memberi kekayaan." Naga hitam mendesis keras. "Kau akan menggantikannya." Berlutut. Tubuhnya bergerak cepat seperti cambuk raksasa, menghantami altar itu. Batu hitam itu retak. Dimas memejamkan mata, namun dalam satu detik penuh keberanian yang entah datang dari mana, ia meraih duri panjang yang menancap di foto dirinya dan mematahkannya. Break. Naga hitam berhenti bergerak. Mata emasnya membesar. Gua bergetar seperti gempa kecil. "Kau berani memutus perjanjian ini?" Suara itu menggema seperti ribuan suara bersamaan. Murni menjerit, tubuhnya kejang-kejang seperti sedang terbakar dari dalam. Sisik-sisik di kulitnya luruh dan darah hitam mengalir keluar. Gua mulai runtuh, air hitam naik cepat dari tanah. Dimas menghilangkan pijakan, namun ia tetap menggenggam duri yang patah, satu-satunya senjata yang ia punya. Naga hitam melesat maju dengan kecepatan mengerikan, membuka jahangnya lebar-lebar, siap menelan Dimas bulat-bulat. Dimas hanya punya satu kesempatan. Ia menancapkan duri itu ke arah kepala makhluk itu, tepat saat jahang raksasa itu menerjangnya. Suara benturan keras menggema. Cahaya emas dari mata naga hitam tiba-tiba meredup. Gua bergetar lebih hebat, dan air hitam naik sampai pinggang. Di tengah kekacauan itu, Dimas hanya tahu satu hal. Ia baru saja melukai penguasa pesugihan. Dan naga hitam tidak akan melepaskannya begitu saja. Perang antara manusia dan makhluk pemakan tumbal itu baru dimulai. Dan malam itu, di dasar sumur terkutuk itu, keadaan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Untuk pertama kalinya sejak pesugihan itu berdiri, keseimbangan telah hancur. Malam itu desa seperti kehilangan napas. Langit gelap tanpa bulan, seolah sengaja menutup diri dari apapun yang akan terjadi. Angin berhenti berembus. Pepohonan kaku seperti mendengar sesuatu yang tidak boleh mereka ulang. Warung sambal layah milik Pak Tarmo berdiri dalam senyap mencekam. Lampu-lampunya mati sejak sore, dan tak seorang pun berani mendekat. Sejak Sari diseret masuk ke bawah warung oleh sesosok bayangan hitam menyerupai ular naga, warga memilih mengunci diri. Tak ada yang berani membantu. Mereka tahu, malam ini adalah malam penghabisan. Ritual pesugihan yang dulu dibuka oleh Pak Tarmo kini telah mencapai masa panen terakhir, dan tumbalnya sudah jatuh pada keluarga sendiri. Namun, tak ada yang tahu, Sari masih hidup. Di ruang bawah tanah warung itu, yang ternyata bukan sekadar fondasi, Sari terbangun dengan tubuh kaku seperti baru dicuci darah. Tangan dan kakinya terikat oleh anyaman akar kering yang basah dan berdenyut seolah bernyawa.
Cahaya remang kekuningan dari obor di dinding membuat ruangan itu tampak seperti liang purba. Di hadapannya, sebuah kolam hitam pekat bergejolak tanpa suara. Lalu muncul sesuatu dari permukaannya. Muncul perlahan, seperti kepala makhluk yang sangat besar sedang naik ke permukaan sebuah danau. Sisik hitam legam berkilat samar dan bau besi, darah menyembur memenuhi ruang. Sari tidak bisa berteriak. Tenggorokannya seperti ditekan oleh tangan tak terlihat. Dua mata besar merah menyala menatapnya. "Anak dari pelanggar janji." Suara itu muncul tanpa mulut bergerak. Tumbal terakhir telah tiba. Sari menutup mata, tubuhnya gemetaran. Benda itu tidak hanya berbentuk ular. Bentuknya panjang, besar dan memiliki tanduk pendek melengkung di kepala. Sisiknya meneteskan lendir hitam seperti oli panas. Tatapannya menusuk, dan setiap detik Sari merasakan dirinya seolah disedot ke dalam kegelapan tak berujung. Tiba-tiba di kejauhan terdengar langkah tergesa. Pak Tarmo muncul. Wajahnya kusut penuh keringat, mata merah seperti tak tidur minggu-minggu. Nafasnya terengah. Ia membawa pisau sesajen, bukan untuk melawan, tapi untuk mematuhi. Saya datang melakukan persembahan terakhir, katanya gemetar. Makhluk ular naga hitam menoleh perlahan, menciptakan bayangan gelap yang membentang di seluruh ruangan. "Kau melanggar," desisnya. "Tumbal harus diberikan tepat waktu, dan kau menunda 3 malam. Kau memberi ruang bagi roh-roh gelap keluar dari tubuh bayiku yang telah kau berikan dulu sebagai ganti kekayaanmu." Sari membelelak. "Bayi?" Pak Tarmo langsung menunduk, gemetar hebat. Aku tak punya pilihan, Du." Makhluk itu menyeringai tanpa bibir. "Pilihanmu kini habis." Ia langsung melingkarkan tubuh raksasanya pada Pak Tarmo, meremasnya dengan kekuatan yang membuat tulang berderak keras. Pak Tarmo menjerit, tapi suara itu tercekik cepat. Dalam hitungan detik, tubuhnya terangkat ke udara lalu dihancurkan dalam lilitan kuat. Darah menyembur ke dinding seperti lemparan cat gelap. Sari hanya bisa menangis, menunduk, tubuhnya gemetaran tak berdaya. Makhluk itu mendekat lagi. Kepalanya kini hanya beberapa senti dari wajah Sari. Nafas dinginnya seperti kabut kuburan. "Kau adalah gantinya." Sari mencoba berhenti menangis. Ia tahu tak ada yang akan datang menolong. Tapi tiba-tiba di sela kepanikan, ia merasakan ikatan di tangannya mulai longgar. Akar yang membelitnya merenggang seperti terpotong dari dalam. Ada seseorang di belakangnya. Suara nafas panik, aroma tubuh yang ia kenal. "Mbak, cepat!" Itu Wati. Wati gemetar sangat hebat. Wajahnya penuh jelaga. Ia berhasil menyelinap masuk dari celah lantai warung setelah mendengar jeritan ayahnya. Di tangannya ada pisau dapur warung, bahkan tidak terlalu tajam. "Kita lari," katanya. Tapi makhluk itu tertawa. Tawa itu seperti batu besar digesekkan. Tak ada yang bisa lari dari janji pesugihan. Tubuhnya menegang, sisiknya berdiri seperti duri. Lalu ia menyembur asap hitam pekat ke arah dua perempuan itu. Wati mendorong Sari ke samping, tapi asap itu terlalu cepat. Dalam sekejap, Wati terbatu keras, tubuhnya gemetar hebat, lalu ia roboh di lantai. Kejang, mulutnya mengeluarkan busa hitam. Sari berteriak memanggil namanya, tapi Wati tidak merespon. Tubuhnya tiba-tiba kaku seperti kayu, lalu retak di beberapa bagian, seperti tulang-tulangnya pecah dari dalam. Makhluk itu mendekat, kini menatap Sari seolah menikmati penderitaannya. Yang tersisa hanya kau. Sari berdiri dengan sisa tenaga, mengambil pisau kecil di tangan Wati. Seluruh tubuhnya gemetar. Pisau itu bahkan tidak akan menggores sisik makhluk itu, tapi ia tidak mau mati diam. "Aku tidak takut lagi," katanya lirih. Walau lututnya goyah, makhluk itu justru menundukkan kepala, seolah sedang menilai keberanian yang tak berguna. "Kau punya darahnya, darah pelanggar janji, dan darah itu cukup untuk menjadi pintu baru bagiku." Sari mundur beberapa langkah, tapi bagian belakang tubuhnya menabrak dinding. Makhluk itu membuka mulut, memperlihatkan gigi panjang seperti batu terasah. Mulutnya tidak hanya gelap, rasanya seperti melihat ke lubang tak berujung.
Lalu ruangan mulai bergetar. Tanah seolah mundur. Suara-suara dari luar warung terdengar. Jeritan warga, kaca pecah, tanah terbelah. Makhluk itu seolah mengembang. Tubuhnya mengepakkan gelap seperti kabut tajam. Dunia seperti mulai runtuh. Sari sadar satu hal. Jika ia tetap hidup, makhluk itu akan naik ke desa. Jika ia mati, mungkin pintu itu tertutup. Dengan nafas tercekat, ia mendekat, memegang pisau dengan dua tangan. Makhluk itu melihatnya tanpa rasa takut, seolah menyambut. Dan Sari menusukkan pisau itu tepat ke dadanya sendiri. Darah menyembur, membasahi sisik makhluk itu. Makhluk ular naga hitam berteriak, suara yang membuat dinding gemetar retak. Tubuhnya terpelintir, merayap kembali ke kolam hitam seolah ditarik paksa. Ruangan itu mulai runtuh. Sari jatuh di lantai, pandangan kabur. Ia mendengar suara warga panik di atas. Ia mendengar gemuruh tanah. Ia mendengar makhluk itu menghilang. Dan ia tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya tanpa rasa takut. Sudah selesai, bisiknya. Tepat sebelum semuanya gelap. Keesokan pagi, warung sambal layah tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah cakungan tanah hangus, seperti habis dibakar dari bawah. Warga tak pernah membicarakan kejadian itu. Dan setiap malam, angin desa membawa bau sambal yang terbakar dan suara desis panjang dari bawah tanah, seolah sesuatu menunggu pintu dibuka kembali.